Oke, selamat malam Bu Lisbeth. Selamat malam Bu Esther. Nah, gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya, kabar luar biasa Bu. Oke, nah Bu Lisbeth, ini latar belakangnya adalah mantan guru dan juga ibu rumah tangga. Tapi bisa juga ya berhasil di bisnis ini. Nah, Bu Lisbeth ini terkenal dengan seorang ibu rumah tangga yang awalnya tadi bergabung di 3i Networks tidak disetujui oleh suaminya. Tapi berkat karena kegigihan, kenekatan dan kemauan yang keras akhirnya bisa mengikuti bisnis ini tentunya dengan alasan pribadi tertentu. Nah, sekarang kita pengen dengar nih, Bu, alasan utama kenapa Ibu memilih untuk bergabung di bisnis ini sekalipun tidak disetujui dan tidak didukung oleh suami pada awalnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisbeth Sinabutar, saya tinggal di Bogor. Nah, terima kasih ya Bu Esther dan juga Pak Sandy dan Bu Sari. Nah, Bapak Ibu, selamat malam semuanya yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, awal saya bergabung di bisnis ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Esther tadi, awalnya suami saya tidak setuju, ya. Nah, saya percaya suami saya tidak setuju karena dia sangat mencintai saya, gitu ya. Karena dia tidak mau juga istrinya terjerumus ke bisnis yang tidak benar, gitu. Karena yang pertama yang menjaga kita pastinya adalah suami. Dia khawatir jangan-jangan masuk ke bisnis yang tidak benar itu. Nah, jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk tetap bergabung di bisnis ini? Bapak Ibu, tahun 2014 kami pindah dari Medan ke Jakarta. Sebelumnya saya mengajar selama 11 tahun di Kota Medan, suami bekerja di Jakarta, kami punya 3 orang anak. Saya sudah merasakan bagaimana susahnya ibu dan juga seorang pekerja, pergi pagi bahkan subuh pulang malam gitu ya. Nah, tapi akhirnya kami memutuskan karena anak harus sekolah, jangan sampai kami tinggal di 2 tempat dengan suami. Keluarga juga mengatakan demikian. Akhirnya kami putuskan untuk pindah ke Jakarta Januari 2014 yang lalu. Nah, beberapa tahun, 2 tahun saya tidak mengajar, tidak bekerja karena baru beradaptasi dengan kota Jakarta. Apapun saya tidak tahu, jalan-jalan, bahkan tempat belanja pun tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, waktu itu anak kami sudah mau masuk TK. Nah, kami survei sekolah di Jakarta, biayanya cukup mahal, bahkan sangat mahal, gitu ya. Nah, karena kami punya prinsip anak-anak sekolah di tempat terbaik, gitu. Karena anak adalah harta paling berharga bagi kami. Yes. Nah, saya percaya bagi semua orang tua juga begitu. Apapun pasti dilakukan orang tua demi memperjuangkan anak-anak. Nah, karena begitu mahalnya uang sekolah di kota Jakarta, kami sudah juga mencari investasi apa yang paling cocok. Sebenarnya sudah sangat terlambat. Bapak Ibu yang masih kecil anaknya atau yang baru menikah sangat tepat berinvestasi di CAR. Nah, waktu itu saya coba berinvestasi emas batangan. Nah, tapi setelah 2 tahun waktu itu tidak begitu menjanjikan Bapak Ibu. Nah, akhirnya ada teman saya, yaitu yang menjadi leader saya, yaitu Bu Olin. Nah, dia tawarkan bisnis ini. Tapi ketika ada tertera di situ asuransi, saya sudah tidak enak gitu ya, karena saya sudah pernah dulu waktu itu masuk asuransi. Saya sebenarnya tidak alergi masuk asuransi, tapi pengalaman pertama saya harus bayar premi 15 tahun ya nggak sanggup gitu, karena waktu itu saya hanya bertahan 3 tahun. Nah, akhirnya saya menolak pertama gitu ya. Akhirnya leader saya mengirim informasi, tahu-tahu ada investasi. Nah, ini yang saya cari begitu ya. Nah, ketika ada investasi, saya udah masuk deh di sini. Nah, kami coba waktu itu masuk premi 350.000. Nah, saya bilang ke suami, ini ada loh investasi. Nah, suami saya bilang, jangan. Kau kan baru di Jakarta, kau belum tahu apa-apa di Jakarta, gitu ya. Nah, jadi saya baca lagi, saya searching di internet, waktu itu saya baca adalah
tentang penipuan, tentang triai. Judulnya sih menjebak. Tapi saya baca sekarang nggak ada lagi saya kira informasi itu ya. Nah akhirnya saya pelajari, ternyata info di dalam itu adalah menguntungkan. Ya udah saya ambil yang investasinya. Karena mengajak orang sih saya nggak begitu tertarik gitu. Nah setelah saya daftar, suami saya tahu saya sudah daftar. Dia bilang, pokoknya jangan pernah minta uang tambahan untuk bayar premi ini, atau dia bilang nggak premi, belum tahu dia waktu itu bilang bayar premi, bayar ini katanya. Nah, saya bilang oke, itu. Nah, Bapak Ibu, karena saya juga belum tertarik menjalankan bisnisnya, saya putar otak. Biasalah ibu rumah tangga ya, kita paling cerdas biasanya ibu rumah tangga namanya mengelola keuangan. Karena waktu itu saja saya sanggup beli emas batangan, ada 20 gram, 25 gram, saya sisihkan dari uang yang dikasih suami. Saya nggak kasih tahu ke suami. Saya kira semua ibu rumah tangga begitu ya, senang sekali rasanya kita punya uang simpanan gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu saya sisihkan sebelum belanja sayur ke warung, karena di sini tiap hari belanja ya. Nah, tiap hari belanja, sebelum belanja ke warung, saya sisihkan 12.000. Nah, Bapak Ibu, ini ibu-ibu bisa juga digunakan tips ini, apalagi yang masih pemula gitu ya, atau mungkin suami tidak setuju atau pasangan nggak setuju, atau mungkin saja orang tua tidak setuju yang belum menikah, atau mungkin pacar nggak setuju. Saya kira nggak usah deh tahu ya Bu ya Esther ya. Nah, jadi akhirnya saya sisihkan 12.000 karena kalau pulang belanja nggak bakal sisa. Kita lihatlah buah ini, kita lihatlah ini, akhirnya habis. Ya, nah jadi dari situ akhirnya 2 bulan terbayar. Nah akhirnya saya baca-baca, ternyata bisa menghasilkan. Ya saya cobalah, toh saya memang juga dari rumah gitu ya. Nah awalnya saya coba Bapak Ibu menjalankan bisnisnya. Saya ceritakan kepada teman saya bilang begini, ya saya juga udah ditawari oleh kawanku gitu. Dia mitra saya pertama itu adalah dia perawat di Rumah Sakit Cikini Jakarta. Nah, dia seorang gadis, dia langsung ambil premi 700 karena katanya teman kerjanya di kantor sudah ngajak, tapi dia lebih percaya kepada saya. Dia langsung ambil yang 700.000, kebetulan teman guru sekolah minggu di gereja gitu ya. Nah, akhirnya masuk dia. Kemudian saya juga mulai coba di Facebook. Teman kuliah saya waktu di Medan, dia info, gimana sih Kak? Ini juga sudah pernah saya baca infonya gitu. Saya jelaskan dengan apa adanya yang saya pahami. Akhirnya dia masuk premi 350. Nah, tinggal satu lagi posisi. Kan kita di sini 3 jalur ya teman-teman. Aduh, jangan sampai setelah dijelaskan oleh leader saya gitu ya, jangan sampai ketiganya jatuh ke orang lain gitu. Akhirnya saya bilang ke suami, Pak, masuk ya. Ini begini loh, sayang kalau orang lain semua. Apa-apaan ini? Kau udah masuk, saya larang, kau masukkan lagi saya, gitu ya. Nah, teman-teman, diam-diam saya ambil KTP suami, gitu ya. Saya pikir demi kebaikan nggak apa-apa dong, gitu ya. Toh saya bukan mau belanja tas brandy, bukan mau ngutang atau bukan mau kredit barang, gitu. Saya ambil KTP-nya, saya isi datanya, saya daftarkan. Nah, masuk SMS pemberitahuan ke suami. Di situ juga dia ini ya, lagi-lagi nggak setuju. Udah saya larang kau, masukkan lagi saya gitu ya. Nah, akhirnya saya dapat bonus. Kurang lebih waktu itu 200.000 ya, karena sudah lengkap jalur saya. Udah lebih deh, karena premi satu orang itu premi 700. Nah, begitu awalnya Bapak Ibu saya bergabung di bisnis ini. Jadi sebetulnya saya tertarik di sini adalah karena untuk persiapan biaya pendidikan anak. Akhirnya saya jalankan bisnisnya. Yang awalnya suami tidak setuju, sekarang dialah orang pertama saya yang paling mendukung di bisnis ini. Mantap. Begitu awalnya Bu Esther. Keren banget ya. Jadi apa yang Bapak Ibu, ibu-ibu nih duluan nih, apa yang ibu-ibu dapatkan dari kisah Bu Lisbeth? Kalau nggak nekat ya, kalau nggak ada kemauan yang kuat, pasti ya udah orang pertama yang melarang suami, udah hari ini nggak bisa nikmati yang namanya bonus posisi bronze agency. Tapi berkat
kecerdasan seorang ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang ibu-ibu suka ngeles ya. Kalau kita ngajak, nanti ya saya tanya suami dulu. Sebaliknya, suami kalau ditanya, nanti ya saya tanya istri dulu. Wah, kalau pakai nanya-nanya pasti. Kira-kira suksesnya nih Ibu Siti Farida? Nggak sukses ya. Nah, jadi nggak perlu nanya-nanya ya. Lebih cerdasnya yang saya salut dari Bu Lisbeth adalah dari uang sayur ya. Dari uang sayur ya. Ibu-ibu itu sebetulnya bendahara yang pinter loh. Ngatur keuangan nggak apa-apa. Yang penting tetap masak, menghidangkan makanan buat suami dan anak-anak. Tapi sebelum belanja udah 12.000. Bu Lisbeth, dulu waktu bergabung pertama itu benar-benar ya. Sebelum ke pasar 12.000 nih disisihkan. Iya, betul Bu Esther. Bahkan bukan hanya dulu loh Bu Esther, karena sekarang kan kami sudah punya 6 ID. Sekarang pun saya suka menyisihkan, karena kalau 6 ID langsung plok kan agak berat rasanya. Jadi kadang saya juga suka nyimpan di kantong kresek, walaupun kami juga punya usaha ya. Saya juga tetap suka, nggak tahu ya, mungkin saya begitu Kak, atau ibu yang lain suka menyimpan, suka banyak simpanan lah di kantong ini, terpenuhi 350 cicil premi pertama. Nah, kebetulan ketepatan premi ID pertama saya sudah lunas ya, jadi saya top up lagi gitu. Jadi suka begitu Bu Esther sampai sekarang. Mantap ya, ini yang namanya benar-benar cerdas ya. Jadi kita juga jangan cuman pinter nyari duit ya, cari duit banting tulang ya, kerja keras pergi pagi pulang malam, tapi kalau rupiah-rupiahnya itu tidak kita gunakan dengan baik, ya pasti kita akan hidup ya begitu-begitu aja ya. Jadi menyisihkan 12.000 per hari itu sekarang ini menjadi kebiasaan ya Bu Lisbeth ya. Dari sejak awal berarti sudah masuk 5 tahun. Mau tahun ke-6 ini malah Bu Lisbeth sudah membangun yang namanya budaya baru. Dari tadinya nggak biasa menyisihkan, sekarang malah setiap hari ya Ibu sampai sekarang. Iya, betul. Sehari menyisihkan berapa Bu? Nah, kalau sekarang kan karena kita ada usaha di rumah, ya kalau sudah melebihi omset yang sudah kita targetkan, kadang saya sisihkan 50.000, kadang 20.000 karena tidak seperti dulu lagi gitu Bu. Ya. Oke, nah ini keren banget. Nah sekarang kita masuk ke bisnisnya nih Bu. Di masa pandemi kan orang banyak juga bilang, aduh udah prospek kesana kemari, tapi banyak yang menolak. Karena mereka pikir, Ibu kalau ngajak saya jualan atau ngasih saya modal untuk bisnis apa, pasti saya mau. Tapi kalau ya keadaan lagi susah, Ibu ngajak saya untuk nabung, kayaknya nggak tepat banget. Nah, tapi Ibu Lisbeth ini bisa juga berprestasi ya dengan timnya terus berkembang di masa pandemi ini. Gimana caranya Ibu Lisbeth tetap menjaga kestabilan ya di bisnis ini ya selama pandemi hampir kurang lebih 2 tahun ini tetap aja fokus dan konsisten di bisnis ini. Apa rahasianya Bu? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di awal saya sudah ceritakan saya sudah 5 tahun di bisnis ini. Nah, dari leader-leader yang sudah saya ikuti karena saya rajin hadir di pertemuan, dari pengalaman leader-leader yang sudah berhasil, yang saya lihat adalah bahwa naik turun penghasilan omset itu biasa. Ya. Yes. Kalau kita tidak memahami itu, yakinlah akan cepat mundur di bisnis ini. Nah, rahasia yang saya lakukan adalah yang pertama, saya rajin hadir di pertemuan. Baik itu pertemuan online seperti ini, Zoom ya, hampir setiap malam, setiap hari, kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting, saya pasti hadir di pertemuan dan saya selalu ajak tim saya, baik itu melalui WhatsApp group, baik itu melalui japri atau telepon. Nah, dan juga pertemuan offline. Nah, awal dibuka pertemuan offline di Hermina Tower, saya juga hadir, saya bawa tim saya. Nah, ketika saya hadir di pertemuan, di situ saya merasa dicas, kalau baterai ibaratnya ya. Nah, dulu awal saya pernah punya pemikiran gini, itu aja yang disampaikan. Ketika saya tidak hadir pertemuan, rasanya menjauh, ya. Jadi kalau kita hadir di pertemuan ini, Bapak Ibu ya, harus rajin kita di pertemuan, harus
bergabung dengan kita dengan orang yang satu tim supaya tidak masuk info-info yang tidak benar. Kalau kita sudah hadir di pertemuan, yakinlah di pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah satu visi. Kalaupun mungkin menurut Bapak Ibu belum berhasil secara materi, tapi paling tidak dari pola pikir. Karena kita selalu mengajak tentang bagaimana supaya berhasil, bagaimana meraih impian. Itu rahasia pertama saya, Bu Esther. Jadi hadir di pertemuan. Lalu yang kedua, di awal memang saya sudah punya impian di bisnis ini, Bu Esther. Jadi ketika ada salah satu impian yang mau saya capai itu Desember 2023. Jadi ketika saya ingat itu, bahkan saya doakan, ketika ada rasa malas atau mundur pengen rasa ini, nggak mau hadir di pertemuan, saya ingat kembali itu. Karena kalau tidak tercapai itu sepertinya tidak nyaman, gitu ya. Jadi teman-teman, memang kalau kita tidak punya impian di bisnis ini, sehebat apapun kita mengawali bisnis ini, double elite, naik posisi, kalau tidak punya impian yang kuat, yakinlah. Ketika ada turun omset, ketika kita ditolak, itu akan gampang mengalami kemunduran. Jadi teman-teman, saya juga selalu menggandeng tim saya ingatkan kepada mereka bahwa bisnis kita ini luar biasa. Jangan pernah melirik bisnis lain kalau Bapak Ibu sudah memutuskan di sini. Baru tadi pagi saya ngomong di tim saya, ada yang mengatakan, oh bisnis ini kenapa Bu? Mohon dijelaskan, katanya. Bagi saya pribadi begini, dalam memilih bisnis ini hampir sama dengan memilih pasangan hidup. Ketika kita sudah memilih pasangan hidup, kita yakini itu yang terbaik. Kecuali bisnis yang kita ikuti itu sudah bangkrut. Yang kedua, ketika bisnis yang sudah kita ikuti, kita sudah sampai sukses. Nah, jadi saya bilang kalau rajin melirik yang lain, bisnis lain akan tergoda, yakinlah. Akan banyak bisnis yang lebih baik menurut kita. Ya, pepatah mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau, padahal belum tentu. Kalaupun betul misalnya lebih hijau, bisa saja modal yang mereka gelontorkan lebih besar. Kalau di sini nggak ada istilah gagal. Kalaupun gagal, uang kita minimal kembali 80%. Saya kira nggak ada bisnis seperti itu. Saya punya bisnis saat ini, yaitu bisnis toko obat di rumah. Masa corona omset naik. Tapi saya tahu bagaimana saya mengeluarkan modal ke sini, Bapak Ibu. Mengurus izin ini dan lain sebagainya. Saya lihat bisnis 3i ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sudah memutuskan bergabung di bisnis ini, teruslah bertahan. Kita lihat di masa corona hampir 2 tahun ini, banyak bisnis yang belum tikar, bahkan perusahaan-perusahaan besar kita lihat ya, seperti mall. Bapak Ibu kalau ke mall banyak gerai-gerai yang tutup, tapi saya terus bertahan. Bahkan beberapa bulan kemarin memberikan bonus berupa Indomie kepada nasabah. Itu luar biasa loh. Artinya bisnis ini kuat secara keuangan, kuat secara manajemen. Jadi kita percaya bisnis ini sangat bagus Bapak Ibu. Itu rahasia saya terus bertahan meskipun kadang naik turun omset bahkan bonus Bu Esther. Ya, mantap banget ya. Intinya kita harus punya impian yang kuat, dan yang kedua penting banget hadir di pertemuan. Jangan, pertemuan itu online dan offline dua-duanya itu kita harus hadir ya. Kenapa? Karena itu tentunya itu tempat di mana kita bisa ngecas ya, ngecas semangat kita, ketemu dengan orang-orang yang sukses, mendengarkan cerita mereka, perjuangan mereka, tentunya kita jadi semangat lagi. Nah, dan kali ini selama pandemi pun Bu Lisbeth ya sambil mengurusi usahanya, sambil mengerjakan bisnis ini, tentunya semua dikerjakan dengan happy dan timnya pun berprestasi. Nah, kali ini Bu Lisbeth datangnya juga bawa tim yang sedang berprestasi di beberapa bulan terakhir ini. Silakan, siapa yang Ibu Lisbeth mau panggilkan? Ya, Bapak Ibu semua, terbukti juga tim saya ada yang berprestasi. Malam ini saya juga membawa tim saya, yaitu hadir di pertemuan, yaitu seorang bapak yang juga punya usaha, punya bisnis ya. Dia baru bergabung November kemarin, langsung ambil premi terbaik, yaitu the best, premi 1 juta, dan langsung buka 4 ID atas nama beliau. Langsung juga dibuka ID atas nama istri, premi 1 juta, anak juga masuk premi 700, dan langsung menciptakan prestasi double elite, yaitu Pak Lehon Sihombing dari Tangerang. Silahkan Pak Lehon.
Oke, selamat malam Pak Leon. Selamat malam Bu Esther. Ya, senang sekali ya bisa memutuskan untuk bergabung di 3i Networks ini. Apa yang Pak Leon lihat dari bisnis 3i Networks ini sampai nggak tanggung-tanggung ya, buka polis untuk diri sendiri, istri, anak-anak, dan bahkan begitu semangat menjalankan bisnis ini hingga mencapai double elite. Iya, terima kasih Bu Esther. Selamat malam semua Bapak Ibu ya yang ada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Sebenarnya bisnis ini udah lama ya saya cari-cari ya. Sesuai dengan perkembangan zaman akhir-akhir ini, dan pemerintah juga sebenarnya mengarahkan ke bisnis online. Dengan perkembangan digital zaman ini ya. Terus saya udah lama cari-cari ini, saya udah lama juga pelajari itu yang ada talk show di TV ya. Tapi saya pikir-pikir modal awalnya terlalu besar. Terus keamanan dan kenyamanannya saya masih tanya-tanya. Nah, ini bisnis ini saya tahu dari leader saya, Bu Rupina Utasoid. Kebetulan Ibu Rupina ini satu alumni dengan saya. Dia sering chat di grup, ada grup kami, grup alumni 91 SMA Negeri Lintong Nihuta. Nah, dia sering chat di grup kami. Ya, Pak Leon. Ya. Alasan Bapak memilih untuk bergabung di 3i Networks ini apa, Pak? Alasannya sebenarnya pertama sekali saya percaya aja sama dia. Langsung saya ambil premi 1 juta. Nah, terus setelah itu saya pelajari, saya buka di YouTube, ada testimoninya yang terbuka waktu itu Pak Peter Dendi ya. Saya pelajari, ternyata benar, cocok. Ya itu saya serius. Langsung saya pikir-pikir, saya hitung-hitung, benar. Terus saya tahu kenamannya ada diawasi OJK sama terdaftar di AAJ ya. Jadi saya tanpa pikir, wah ini lahan bagus ini, pikir saya gitu. Sesuai dengan yang diinginkan ya. Saya ingin selama ini gitu Bu. Gitu. Ya, baik. Dan gimana Bapak bisa mengajak siapa-siapa aja selain keluarga, istri, dan anak-anak? Siapa lagi yang Bapak ajak di bisnis ini sampai bisa mendapat double elite? Terutama ya sasaran saya yang sering saya bergaul selama ini ya. Terutama dari saudara dulu, terus yang sering teman-teman selama ini. Soalnya saya selama ini sebenarnya di pemasaran Bu. Pemasaran di agen koran saya selama ini ya. Terus sekarang udah nggak jalan lagi. Ya udah saya cari-cari bisnis yang online, ternyata ini ketemu atas nama Bu Rupina, dia dari Bu Rupina. Terus dalam 1 bulan saya ambil atas ID nama saya 4 ID ya. Yang pertama 1 juta, yang segitiga emasnya saya ambil 350. Udah itu saya kembangkan, saya rekrut teman-teman. Ternyata ada yang mau, saya terusin. Saya beberapa kali ditolak sebenarnya. Terus saya yakinkan, saya kasih penjelasan. Ternyata soalnya yang pengalaman saya menawarkan bisnis ini sudah banyak yang trauma dengan asuransi yang lain ya, termasuk saya juga korbannya. Gitu. Nah, yang saya alami bebannya di situ ya Bu Bu Esther ya. Udah banyak yang kapok lah istilahnya dengan asuransi yang sebelumnya. Saya juga termasuk. Sebelum saya ini baru seminggu saya kena tipu 25 juta. Ada yang nawarin Protect Together, cuma klik-klik doang kita dapat penghasilan tiap hari. Setelah saya ambil 25 juta, udah tutup itunya aplikasinya.
Ya, berarti Bapak sekarang menemukan bisnis 3i Network, sudah yakin ya Pak ya bahwa ini bisnisnya bagus ya? Yakin Bu, saya Yakin. Ya, apalagi perusahaannya kalau kita dengarkan presentasi dari Pak Sandy tadi, perusahaannya udah mantep banget, ya programnya pun sederhana, dan yang pasti kalau kita nggak fokus menjalankan bisnis ini, yang rugi tentunya kita sendiri ya, melepaskan peluang emas yang sudah ada di depan kita. Apa yang menjadi harapan dari Pak Lehon di bisnis ini? Apa yang ingin dicapai? Saya sebenarnya pikiran saya usaha ya Bu ya. Jadi istilahnya saya pikir tenaga saya terbatas ya, ada masa pensiun lah gitu ya Bu ya. Ya. Saya untuk menjaga untuk masa pensiun selama anak saya gitu ya Bu ya. Jadi saya selalu ini dalam prinsip saya, kalau kita rajin ya berarti penghasilan tambah gitu Bu. Betul. Oke. Sebetulnya latar belakangnya Pak Lohan ini apa? Usaha apa Pak? Sekarang ini saya menjalankan bisnis online juga di Facebook, jualan baju ya Bu ya. Oh iya, jualan baju. Oke. Dan sambil jalankan 3i Networks tentunya tidak dengan santai juga ya, tidak mengganggu pekerjaan sebagai penjual online shop ya Pak ya. Betul Bu. Oke, baik sekali. Nah, apa yang menjadi pesan nih Bapak buat teman-teman yang sedang nonton atau yang belum bergabung di bisnis ini? Jadi yang pertama ya, bisnis ini beda dengan asuransi lain. Begitu kita jalankan, hasil bisa kita rasakan. Kalau bisnis lain kan menawarkan di di KPR kalau sakit. Ya kita jangan mau sakit lah. Yang nyata ini bisnis, kalau kita jalankan dengan bagus, ada 6 bonus yang bisa kita nikmati selama menabung. Kita bonus dapat, investasi tetap. Jadi saya pikir benar-benar lahan bagus ya bisnis kita ini. Bisa beternak uang lah istilahnya ya. Oke. Nah, jadi 3i Networks ini adalah lahan bagus yang bisa kita kerjakan ya, yang dimana kita bergabung ya, rajin ya, intinya adalah rajin kerja pasti banyak duitnya, banyak potensi income yang bisa kita raih. Baik, terima kasih Pak Lehon ya, terus semangat, fokus kerjakan bisnis ini dan bercerita kepada teman-teman yang lainnya, pasti banyak yang akan bergabung di sini. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya, dan kita kembali ke Bu Lisbeth. Sebelum kita menutup acara ini, kita masih ada 5 menit lagi. Bu Lisbeth, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung saat ini? Ya, teman-teman semua, tadi dari awal sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sandy, legalitas perusahaan oke, artinya tidak perlu diragukan. Dan bisnis ini bukan bisnis yang hadir setelah corona, artinya sudah teruji. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sudah banyak bukti yang berhasil. Yes. Kepada Bapak Ibu yang belum bergabung, segera ambil keputusan. Kalaupun Bapak Ibu misalnya takut tidak bisa menjalankan bisnisnya, Bapak Ibu punya investasi jangka panjang dan jiwa di cover sampai usia 75 tahun. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, tetap bertahan. Jangan pernah melirik bisnis lain kalau Bapak Ibu sudah ada di bisnis ini. Karena biar bagaimanapun, apalagi kalau lebih sering melirik ke sebelah, pasti akan tergoda. Gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah punya pasangan, ya sudah gandeng terus pasangan kita. Akan ada di kiri kanan yang ganteng, yang cantik kalau kita melirik. Begitu juga dengan bisnis Bapak Ibu. Nah, kalau saya, kenapa saya rajin hadir di pertemuan? Supaya saya semakin semangat, supaya semakin menyatu dengan bisnis ini, mendarah daging dengan bisnis ini. Nah, jadi kepada ibu-ibu rumah tangga, jikalau masih ada tantangan dari suami, istri pasti paling tahu mengambil hati suami ya. Betul banget. Kalau sudah ada hasil, pasti suami kita akan luluh. Suami mana sih yang nggak senang, yang tidak tersenyum
melihat istrinya di rumah aman, penghasilan aman, pasti suami makin sayang deh, gitu ya. Kepada para suami-suami, ya kepada para suami-suami, kalau selama ini masih suami yang menjalankan, gandeng istri untuk sama-sama menjalankan bisnis ini. Kalau Bapak Ibu yang masih, jika ada di sini yang sedang menjalankan bisnis yang sama dengan 3i, percayalah, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Nah, jadi itu dari saya, Bu Esther. Salam sukses buat kita semua. Go Crown! Go Crown, dahsyat Bu Lisbeth ya. Closing statementnya mantep banget, nampol ya suami istri. Ayo ya jalani bisnis ini udah kayak orang pacaran nanti ya. Jadi jatuh cinta lagi ya. Pergi bareng, kerjakan bisnisnya bareng. Nggak pisah-pisah lagi. Duitnya makin banyak, mantep banget ya. Jadi jangan kemana-mana. Terus intinya bukannya jangan kemana-mana gimana. Jangan melirik yang lain. Rumput tetangga belum tentu itu asli. Ya bisa jadi hari ini subur karena baru ditanam masih hijau, besoknya udah layu. Nah jadi tetap fokus kerjakan bisnis ini. Kalau tadi Bu Lisbeth saya senang banget di akhirnya bilang apa, 3i Networks ini bisnis yang bukan lahir di masa pandemi, tapi sudah teruji sebelum pandemi, bahkan saat ini sudah 7 tahun, tahun depan ini udah 8 tahun. Ya artinya sudah sangat teruji. Jadi yuk tetapkan hati dan jangan lirik ke sana kemari, fokus kerjakan bisnis ini dan pasti berhasil. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya Bu Lisbeth dan Pak Lehon. Ya Bu Esther, terima kasih. Nah sebelum kita berakhir di sesi kali ini, kita akan cek dulu nih, cek and recheck apa agenda kita besok siang jam 2. Nah, di besok kita akan ada product knowledge. Ya, jadi ini penting banget buat Bapak Ibu untuk tahu produk apa yang ada di 3i Networks ini. Nah, ini akan diadakan di Kamis pukul 14.00 dengan ID meeting 74x84x31 atau juga bisa disaksikan melalui YouTube 3i Live Channel. Selanjutnya, acara rutin kita terus hadir mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ini adalah pertemuan-pertemuan penting yang harus kita hadiri untuk membekali kita dan memperlengkapi kita dalam menjalankan bisnis ini. Jangan berhenti untuk hadir dalam pertemuan, karena dalam pertemuan selalu ada motivasi, ada semangat, ada juga hal-hal inspirasi yang bisa kita dapatkan sepanjang perjalanan kita di bisnis ini. Pastikan Bapak Ibu terus mengisi amunisinya. Setiap minggu kita menjalankan bisnis ini, kita perlu untuk ngisi bensin. Jadikan pertemuan ini sebagai pom bensin di mana kita menyerap banyak bahan bakar untuk kita jalankan di proses bisnis kita selanjutnya. Oke, itu dari kami semuanya, persembahan dari 3i LC, dan saya mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang ada. Sampai ketemu besok jam 2 siang.